Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama saya Suci Nurjana di channel saya. Hari ini saya lagi mempersiapkan untuk pemesanan nasi kotak dan tumpeng mini. Nah, di gambar ini adanya mulai memasak ayam kampung untuk dimasak lodol. Persiapannya ini dimulai dari jam 7 hingga mulai prosesnya ini kisaran jam 12 malam. Nah, begitu prosesnya. Ini memasukkan ayam kampung menuju ke ini tumisan tadi. Nah, kita ungkep kurang lebih 2 jam supaya empuk. Nah, ini hasil setelah diungkep kurang lebih 2 jam dan sudah dikasih santan. Ya, kalau ini proses pembuatan nasi kuning. Jadi mau kita taruh ke dalamnya untuk dimatangkan. Nah, ini sudah selesai packingnya. Bentuk nasi kotaknya seperti ini. Jadi ada mie goreng, ada begedel, ada sambal goreng tempe kentang, ada lalapan gitu. Nah, ini proses kita pengiriman pagi-pagi banget jam 5. Masih habis sholat subuh gitu ya, tapi memang sudah agak terangan gitu. Ini jalan menuju ke TKP, agak masuk jalannya.
suasananya enak banget ya di sini. Jadi ini mau nganterin tumpeng mini di tempat yang kedua, yaitu di kantor JNE. Jadi maaf tadi nggak kesempet ke video pas waktu nganterin di JNT karena saya lagi terburu-buru mau berangkat ngantor. Ini udah jam 7:30, takutnya telat, dan hari ini ada rencana untuk ke Surabaya, jadi harus tepat waktu karena udah ditungguin sama teman-teman di kantor. Oke, lanjut ya. Jadi masih perjalanan menuju kantor, kurang lebih 45 menit dari sini ya. Jadi lumayan lama. Jadi kantor saya ada di Jombang, Jawa Timur, dan rumah saya di Nganjuk. Nanti habis dari kantor rencana mau ke Surabaya, ada urusan kantor gitu. Jadi ceritanya hari ini saya memasak ada 70 porsi nasi kotak untuk acara pernikahan, karena habis ijab kabul gitu biasanya dikasih catering makanan gitu, karena nggak bisa prasmanan, jadi makannya harus dipakai kotak gitu. Terus kemudian ada pesanan juga sekitar tadi ada 18 porsi tumpeng mini nasi kuning. Jadi untuk tumpeng mini itu ada deket sih dari rumah, tapi kalau untuk yang tadi 70 porsi itu agak jauh, kisaran 30 menit. Tadi saya mau nganterin juga, dan ini kebetulan sejalan sama tempat nganter dulu. Tadi habis nganterin di acara pernikahan langsung pulang dulu, ganti baju, kemudian terus karena tadi habis masak pagi-pagi setelah sholat subuh dan mandi dulu, jadi udah tinggal ganti baju aja. Dan kalau dihitung-hitung tadi untuk 70 porsi itu omsetnya, harga jualnya itu 1.775.000. Kemudian untuk yang tumpeng mini tadi 18 porsi itu ada 315.000. Nah, 315.000 berarti total omset hari ini adalah kurang lebih 2 jutaan omset untuk berjualan catering. Jadi teman-teman, ini ide bisnis untuk bisa dijalankan sembari kerja, sembari kuliah, atau apapun itu. Mungkin kalau yang lagi kuliah atau apalagi di era pandemi ini cocok dijalankan. Apalagi beberapa waktu lalu itu teman saya juga punya kayak catering harian untuk mereka yang isolasi mandiri gitu. Jadi yang nggak bisa kemana-mana,
ada di rumah kita aja sendiri, alat-alat dapur aja yang ada di rumah kita, nggak perlu kita beli yang baru, karena kita masih harus modal. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan mau yang packingnya seperti apa, menunya apa, terus coba memasak untuk beberapa porsi, difoto, diposting, cari Instagram, maksudnya diposting di Instagram atau di Facebook, dan kemudian dipromokan secara masif gitu aja. Nah, nanti pakai hashtag nanti kalau ada orang nyari, berarti ya kalau nyari tumpeng mini atau nasi kotak nanti bisa muncul untuk usaha kita, seperti itu teman-teman. Jadi awalnya saya juga seperti itu, saya masih belum ada orderan ya beberapa minggu gitu, tapi kemudian untuk perkenalan saya pakai tumpeng mini untuk acara ulang tahun anak saya, terus saya kasih labeling, habis stiker gitu, supaya orang-orang mungkin orang-orang kantor, tetangga di rumah atau saudara-saudara dan mereka tahu bahwa kita punya ini gitu, terus sebagai bahan promosi juga, sebagai konten gitu, seperti itu teman-teman. Ini ide bisnis yang sangat bagus dan cocok kita jalankan sih kalau menurut saya, soalnya dari omset itu kita bisa minimal kita bisa mendapatkan untung sekitar 30 sampai 50% dari omset. Tergantung, biasanya kalau harga-harga lagi murah itu bisa maksimal bisa 50%. Kalau harga-harga lagi naik, misalnya harga ayam naik, harga ini naik, itu ya minimal kita dapatlah 30%, seperti itu. Ini lagi lampu merah mau menuju jalan. Jadi kalau misalnya teman-teman semua ada pertanyaan terkait bagaimana sih cara mendirikan atau awal mula, apa yang harus dilakukan, apa yang dibutuhkan, bisa komen aja, nanti saya share videonya. Saya jawab via video, kita Q&A kayak seperti itu, atau masukkan di kolom komentar aja. Jadi ini benar-benar saya merasakan bahwa ini lumayan banget untuk, ya kalau kita sebagai wanita yang punya anaknya butuh jajan, kalau untuk penghasilan tambahan sih lumayan banget menurut saya. Apalagi kalau diseriusin yang promonya masif dan servisnya bagus, makanannya enak dan unik, itu cenderung dicari sama customer. Apalagi walaupun di tempat tinggal saya itu bukan yang kota gitu ya, tapi memang banyak ibu-ibu yang bekerja atau orang-orang kantoran yang membutuhkan kalau ada acara, misalnya acara mau melahirkan atau acara peringatan kematian, ulang tahun, mau bangun rumah, syukuran kantor, traktir makan-makan, buka puasa dan lain sebagainya, itu menjadi prospek yang luar biasa menurut saya untuk mengembangkan bisnis ini.
juga, masih nunggu temen mau ke bareng-bareng mau ke Surabaya karena nanti ada driver, jadinya mau tidur soalnya dari kemarin itu hanya tidur 2 jam soalnya karena kemarin juga ngantor jam 9-an, kemudian pulang jam 3, terus akhirnya belanja juga memenuhi beberapa yang 1-2 yang kurang untuk kebutuhan memasak atau pesanan catering, kemudian lanjut main sama anak, terus persiapan mulai dari jam berapa ya kemarin itu kalau nggak salah mulai jam 6 habis maghrib gitu udah persiapan untuk potong-potong, iris-iris, terus dan lain sebagainya, dan akhirnya kita selesai jam 10. Kemudian jam 10 kita tidur, saya tidur, kemudian habis tidur jam 12 kita mulai start untuk memasak, dan sampai hari ini tadi sudah selesai di pengiriman ke-1 dan pengiriman kedua. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan saya share lagi terkait kegiatan cateringnya ya, memenuhi pesanan. Cuma kadang-kadang nggak bisa, proses memasaknya nggak bisa divideokan karena kalau memasak kadang ribet ya, harus pegang kamera, pegang ini, jadinya tidak bisa di ininya langsung proses sudah jadi aja, tapi sebagian udah ada yang ke video, ada yang enggak gitu aja ya teman-teman. Untuk hari ini terima kasih sudah nonton video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi di perjalanan di Surabaya saya mau tidur karena ada driver. Bye bye, assalamualaikum.